Hai semuanya, this is Nurul. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas perbankan syariah. Yuk, lebih dekat dengan perbankan syariah. Check it out. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelumnya, ayo kita lihat artikel berikut ini. Nah, di sini banyak banget nih artikel yang memuat informasi mengenai perbankan syariah. Tapi kalian udah tahu belum nih apa itu bank syariah? Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Contohnya, ada riba, maisir, kemudian goror, ikhtikor, zalim, dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Jadi, begini nih ilustrasinya. Wina ikut ibunya berbelanja di pasar dengan membawa uang 10.000 miliknya. Sesampainya di pasar, Ibu Wina membeli berbagai kebutuhan seperti beras, bumbu dapur. Tetapi tersisa satu hal yang belum dibeli, yaitu sayuran. Sesampainya di penjual sayuran, ternyata uang Ibu Wina kurang. Kemudian, Ibu meminjam uang Wina sebesar Rp5.000. Wina memperbolehkan Ibu meminjam uangnya asalkan sesampainya di rumah, Ibu harus mengembalikannya menjadi Rp10.000. Ibu Wina pun menerima tawaran anaknya dan membayar belanjaan berupa bumbu dapur dan segera pulang ke rumah. Wina meminjamkan uang kepada ibunya 5.000, kemudian memperoleh uangnya kembali sejumlah 10.000. Nah, selisih berjumlah 5.000 inilah yang disebut dengan riba. Ayo, apakah teman-teman pernah melakukan hal yang sama seperti itu? Akan lebih baik jika tidak mengalami hal tersebut ya, karena itu namanya riba. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Maisir yang merupakan transaksi yang tidak pasti. Kemudian ada goror yang merupakan transaksi dengan objek yang tidak jelas. Ikhtikor yang merupakan proses penimbunan. Haram yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang syariah. Dan zalim yang merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum nih apa perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Pendapatan bank konvensional didapatkan dari selisih bunga pinjaman, sedangkan pendapatan bank syariah bukan dari bunga tapi dari aktivitas yang lain, terutama pendapatan jual beli. Sumber pendapatan bank syariah yang pertama adalah keuntungan dagang. Misalnya nih, kamu pinjam uang untuk membeli handphone dengan seharga 2 juta rupiah, maka bank akan mencarikan handphone tersebut buat kamu. Kemudian akan membuat perjanjian atau akad jual beli dengan keuntungan tertentu atau margin. Nah, akad jual beli inilah yang dikenal dengan akad murabahah. Sedangkan yang kedua adalah pendapatan sewa. Misalnya, kamu mau bangun rumah. Nah, bank akan membangunkan rumah untuk kamu. Kemudian, bank akan membuat akad atau perjanjian sewa guna rumah seperti pada konsep leasing. Jadi, akad yang akan digunakan adalah akad sewa atau yang lebih dikenal dengan ijarah. Yang ketiga adalah pendapatan komisi. Kembali ke dalam kasus kamu pengen beli rumah, bank juga bisa nih menjadi agen bagi kamu untuk mencarikan rumah. Jadi, nasabah akan memberikan komisi kepada bank atas penyediaan jasa tertentu. Dalam skema ini, bank akan menjadi wakil yang ditunjuk untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Itulah sebabnya skema ini biasa disebut sebagai wakalah. Nah, akad penyedia jasa ini juga berlaku ketika nasabah bank memberi mandat atau pesanan untuk mengerjakan proyek yang lain. Misalnya membangun rumah atau membeli barang. Akad pesanan ini yang kemudian disebut dengan istisna. Pendapatan yang keempat adalah pendapatan bagi hasil. Nah, jika kamu ingin meminjam uang untuk memulai usaha, bank juga bisa nih membantu kamu dengan akad bagi hasil. Jadi, bank sebagai investor atau sohibul mal dan kamu sebagai pengelola usaha atau mudharib. Nah, skema ini yang kemudian disebut sebagai mudharabah.
Nah, jika kamu juga ingin menyertakan modal dalam usaha ini atau kamu mengajak pihak lain untuk menanamkan modal, maka ini yang disebut sebagai syirkah atau dalam bahasa Indonesia disebut syarikat. Jadi, udah semakin terlihat kan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Yuk kita simpulkan. Pada bank konvensional, pola hubungan bank dan nasabah seperti debitur dan kreditur atau penghutang dengan pemberi hutang. Artinya, posisi bank selalu akan terlihat lebih tinggi daripada nasabah. Sedangkan dalam bank syariah, antara nasabah dan bank itu memiliki pola hubungan yang sejajar berdasarkan prinsip kemitraan. Yang kedua, sumber pendapatan bank konvensional didapat dari selisih bunga atau yang dikenal sebagai interest, base, dan income. Sementara bank syariah pendapatannya itu dari aktivitas jual beli, misalnya bagi hasil margin atau keuntungan atau komisi yang biasa disebut sebagai fee, base, dan income. Yang ketiga, bank konvensional memiliki karakter ekonomi yang pasif, artinya orang kaya bisa makin kaya nih. Sedangkan bank syariah memiliki karakter yang aktif, dia punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dekat dengan ekonomi real. Selanjutnya, untuk bank konvensional diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan komersial dan orientasi profit. Sedangkan untuk bank syariah diawasi oleh OJK dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tujuan atau berorientasi benefit. Wah, udah semakin paham kan tentang materi bank syariah kali ini? So, sekian video kali ini. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye!